nomor 1, yaitu tentang sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, di mana sistem perlindungan dalam hukum kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi secara virtual, yakni mengenai subjek perlindungan, objek perlindungan, stelsel pendaftaran, jangka waktu, pembatasan hak cipta dan kepentingan pendidikan dan penelitian, dan perbuatan pihak lain, serta tindakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran oleh pihak lain. Nah, ciptaan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 1. Lalu objek ciptaan yang dilindungi itu berada pada pasal 40 ayat 1, di mana ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Kemudian ada huruf B, yaitu ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya. Kemudian ada C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada huruf D, yaitu lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Kemudian ada drama musikal, tari, koreografi, perwayangan dan pantomim. Kemudian ada bagian F, di mana ada karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambaran, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase. Kemudian ada bagian G. Pada bagian G ada karya seni terapan. Pada bagian H ada karya arsitektur. Kemudian pada bagian I ada peta. Pada bagian J ada karya seni batik atau seni motif lain. Kemudian ada pada bagian K karya fotografi. Pada bagian L ada potret. Kemudian pada bagian M ada karya sinematograf. Kemudian ada pada bagian N, yaitu terjemahan, tafsiran, saduran, bunga, rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Kemudian pada bagian O ada terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Kemudian pada bagian P ada kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lain. Kemudian ada pada bagian Q kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Pada bagian R yaitu permainan video, dan yang terakhir pada bagian S yaitu program komputer. Nah, di mana pada pasal 40 ayat 2 dijelaskan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Kemudian pada ayat 3 pada pasal 40 itu menjelaskan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Nah, jadi di mana sistem perlindungan ini dimaksud adalah agar kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan hak kekayaan intelektual berguna untuk melindungi reputasi, mendorong dan menghargai setiap inovasi serta penciptaannya melalui sistem insentif dan mencegah adanya duplikasi. Baik masuk pada nomor 2, di mana
Di situ diminta penjelasan mengenai sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem perlindungan merek tersebut, di mana sistem perlindungan merek pada dasarnya dilakukan melalui sistem first to file dan first to use. Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum civil law, termasuk Indonesia, menganut sistem first to file dalam memberikan hak merek. Nah, berdasarkan sistem first to file tersebut, pemilik merek termasuk merek terkenal harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Nah, hak eksklusif ini tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. Nah, sistem first to file atau first to file system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Nah, untuk mendapatkan perlindungan merek, maka pemohon wajib mendaftarkan barang dan atau jasa yang dimaksud. Kemudian sistem first to file ini dapat dilihat dari ketentuan pada pasal 3, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek atau bisa disebut dengan Undang-Undang Merek, yang menyebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, dengan sistem tersebut, maka perlindungan merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Merek dinyatakan secara tegas, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Nah, permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai nomor 3, di mana soal tersebut diminta penjelasan mengenai Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu menjual hak ekonomi lagunya kepada produser rekaman secara tanpa batas atau jual putus. Kemudian beberapa jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu kepada produser fonogram, sehingga hak itu kembali lagi kepada Melly Goeslaw selaku pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, yang dimaksud dengan jual putus dalam soal tersebut adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli, sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat. Nah, pengalihan tentang hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam soal nomor 3 tersebut itu terdapat pada pasal 18, di mana berbunyi ciptaan buku dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dengan perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Kemudian ada pada pasal 122 tentang ketentuan peralihan. Nah, pada pasal 122 tersebut pada saat undang-undang ini mulai berlaku,
perjanjian atas ciptaan buku dan atau hasil karya tulis lainnya, serta lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada pencipta dengan ketentuan sebagai berikut, di mana pada huruf A itu terdapat penjelasan mengenai perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini telah mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Kemudian pada huruf B, perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 tahun, dikembalikan hak ciptanya kepada pencipta setelah mencapai 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus, dimaksud ditambah 2 tahun. Nah, dari penjelasan tersebut, jadi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan hak ekonomi kepada Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu adalah 25 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kepada produser fonogram secara tanpa batas waktu atau tanpa batas